Ada pelanggan yang pernah nawarin anak gadisnya ke kamu. Itu bener apa enggak? Bener, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Monza Group. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Walid, si pria penjaga nitrogen. Nama lengkap siapa, Lid? Walid Anwar Syarif. Walid Anwar Syarif. Usia? Usia 20 tahun. 20 tahun. Baru 20 tahun. Jadi Walid ini kerjanya di SPBU Kuanyar bagian nitrogen. Nitrogen itu kerjaan paling gabut ya. Di nitrogen itu kerjamu itu apa aja, Lid? Ya, isi angin, ban ya ada jenisnya sih, ban mobil, ban motor. Udah itu ya. Kosongin ban. Oh, ngosongin sama ngisi. Iya. Ban. Ngosongin sama ngisi ban. Sibuk sekali ya. Itu sehari bisa dapat berapa? Kalau lagi rame, pernah rame nggak? Pernah waktu Lebaran. Lebaran ya. Lebaran sehari dapat berapa itu? Hampir 400. 400 sehari ya. Wow. Tapi itu cuma lebaran. Hari ya. biasanya dia kebanyakan cuma duduk-duduk dan main HP. Kalau misalnya lagi nggak ada pelanggan, kalau sepi dapat berapa dah? Sepi, paling sepi. Atau enggak? Ada berapa kendaraan yang kamu pernah sepi banget gitu? 2, Pak. 2 kendaraan sehari ya. Selebihnya main HP. Iya, bengong di depan. Bengong di depan. Kalau misalnya lagi nggak ada pelanggan itu ngapain? Main apa aja kamu? Dan lihat mesin ya, selain main apa nih, lihat mesin gitu. Apa? Kadang mesinnya tuh bunyi sendiri, hidup sendiri kan. Mesinnya hidup sendiri. Kalau sudah angin yang di dalam udah habis nih. Oh, kirain Oh, tidak cerita mati. mistik. Kalau anginnya habis dia otomatis Hidup. Iya, terus. Jadi kalau nggak ada pelanggan nih kan, hidup tuh ya matiin lagi deh. Karena nggak ada orang. Percuma juga ngisi kan. Oh, gitu. Matiin aja Karena dulu. ngabisin listrik. Berisik, Pak. Dengarnya kayak Oh, risih karena gitu kan. ini berisik ya. Main HP ya kalau lagi kosong. Ada cerita, informasi ke saya. Katanya ada pelanggan yang pernah nawarin anak gadisnya ke kamu. Ini saya mau klarifikasi sekarang. Maksudnya ini bener apa enggak? Sisa hal masalahnya cerita kayak gitu. Saya langsung nanya dah ke Walid daripada ini. Itu bener apa enggak? Bener, Pak. Itu kapan kira-kira? Itu Masih ingat nggak? awal saya masuk kerja. Bulan awal. Bulan awal itu bulan apa? Udah 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan? Ya, sekarang Berarti Mei? Mei ya, Pak. Mei ya? Iya. Itu ceritanya orang itu gimana pertama? Dia datang kan, dia Terus? ngisi angin ya. Ya. Oh iya, Pak. Belakang. Ya. Lama-lama dia mandangin terus ke saya. Dia lihat gini. Bapaknya? Bapaknya. Oh, bapaknya ngeliatin terus? Dia colek ke saya nih. Oh, terus? Ngeliatin, terus kamu dicolek? Dia gini, Jepsut. Iya, terus kamu kaget? Kaget. Kenapa? Sudah punya istri ya? Belum, Pak. Masih lama, masih jauh katanya. Belum punya kepikiran gitu katanya. Terus? Terus tanya gitu, kamu mau nggak sama anak saya? Terus? Saya bayarin deh semuanya katanya. Bayarin semuanya itu apa? Nggak tahu, mungkin biaya ya itu. Oh, mungkin iya. Ya. Maaf, Pak, nggak bisa. Wih, maaf Pak, nggak bisa. Dia nggak ngeliat dulu ini, maksudnya perempuannya kayak apa. Udah, Kamu kan Pak, belum. udah. Itu di dalam. momen kapan kamu yang ngelihat perempuannya? Pas sudah selesai. Pas sudah selesai, Saya ditanyain sama bapaknya, terus? Ya, emang cantik sih. Enggak, maksudnya kamu ngelihatnya waktu apa? Waktu mana anaknya Pak? Enggak gitu kan? Pas sudah selesai. Oh, pas sudah saya mau selesai. masuk itu, saya lihat ke jendela belakang tuh. Iya. Ada anaknya di situ satu memang, perempuan. Kacanya dibuka. Iya, setengah gitu. Oh, terus? Kelihatan dianya, karena dia di pinggir kaca posisinya. Terus? Anaknya itu. Kamu ngelihat ke dia? Iya. Dia nggak ngelihat ke kamu? Dia ngelihat juga. Sadar. Dan malah pun tertawa mendengar cerita. Orang mana, Lid? Kayaknya kalau dari bapaknya sih Madura sih, Pak. Orang Madura?
Tapi kayak Madura campuran sih kayaknya. Kayaknya dari bahasanya ya. Iya, dari bahasanya nggak terlalu. Terus dia nggak pernah kesini lagi. Udah nggak. Mobil apa? Apa ya, warna hitam, mobil apa? Avanza Pak. Oh, mobil Avanza. Waktu itu berapa orang isi mobil itu? Jangan-jangan udah komplit keluarga. Tiga, iya Pak. Hah? Ibunya depan, bapaknya, anaknya di belakang sendiri. Jangan-jangan yang kamu lihat itu ibunya bukan? Enggak. Kamu nggak mau kenapa? Karena belum kepikiran ke situ. Belum kepikiran ke situ ya? Belum kepikiran apa karena belum Belum melihat siap, ceweknya gitu? Masalahnya di akhirnya kan yang melihat ceweknya gitu. Karena nggak mungkin Walid, pak, nggak mungkin kan? Terus kamu cerita ke Sahal? Ya, cerita. Kamu Cerita ke banyak orang lah, itu teman-teman sini. pertama yang kamu ceritain siapa? Kesahal sih. Sahal. Masih ada Kak Aziz waktu itu. Oh, si Ajis. Iya, cerita. Ajis kamu ceritain. Apa motivasi kamu cerita itu ke orang lain? Kamu merasa bangga, merasa ganteng apa gimana? Enggak, Pak, kayak loh, kok tiba-tiba saya heran Pak. Oh, berarti dia heran banget gitu loh. Si Walid ini heran banget, kok bisa ada orang yang baru ketemu, baru tatapan. iya baru ketemu, itu pun di nitrogen, dia cuma isi ban terus mau diambil jadi mantu gitu. Kalau kamu ketemu sama mobil itu lagi, sama bapak itu lagi, atau sama anak itu lagi, kamu ingat apa enggak? Ingat Pak. Ingat sama bapaknya itu? Iya, sama anaknya juga masih ingat. Oh, bapaknya ciri-cirinya kayak apa, Lid? Apa ya? Tinggi, agak putih ya, putih. Tinggi putih. Rambutnya tapi udah ubaran semua. Oh, berarti udah agak sepuh ya? Abah ya, Abah, saya panggilnya Abah. Oh, iya. Apa ya, Maduranya apa? Ampun Mbak, sekelangkong kok. Oh, berarti bahasa Madura ya ngomongnya. Dia menolak dan bicara sekelangkong. Dia orang yang enggak betaberin pao dia pao jong pon sekelangkong. Tapi beda, ini beda lagi nih. Iya kan? Dia tawarin begitu. Cerita ke ibu saya gitu. Terus gimana kata ibunya? Kata ibumu gimana? Kalau ada lagi terima aja, Lid. Enggak. Kata ibumu akhirnya gimana? Bohong, katanya, nggak percaya katanya. Iya beneran Bu, katanya. Serius katanya. Ibu bilang, sudah nggak usah dulu. Takutnya kenapa-napa. Takutnya biasanya kalau perempuan kita, takutnya perempuan itu ada apa-apa nggak tahu Pak. Oh gitu ya, karena terlalu aneh. Tiba-tiba soalnya itu. Iya, tiba-tiba dan sangat menggiurkan banget gitu. Apa-apa yang terlalu menggiurkan itu kita patut curiga. Itu ilmunya orang yang berpengalaman kayak ibumu gitu. Itu kayak gimana ya Pak? Kayak dapat jackpot uang 100 juta tapi uang palsu ya di belakang. Takutnya gitu kan. Takutnya uang palsu. Ya emang orang tuh harus waspada, harus ada curiga. Ya perlu kayak gitu. Kamu kelahiran tahun berapa, Lid? 2002 Pak. 2002 berarti sekarang 20 tahun. Iya. Walid ini adalah orang yang lahirnya di Arab, di Mekah. Jeddah. Di Jeddah, lahirnya di Jeddah. Terus sempat sekolah di sana, Lid? Sempat Pak ya. Tapi itu sekolah khusus orang Indonesia. Saya sama kayak SD di Indonesia gitu. Sekolah khusus orang Indonesia. Itu berapa tahun sekolah di sana? 3 tahun. Sampai umur 10 tahun kayaknya saya di Indonesia. Sampai umur 10 tahun. 2011 loh, 9 tahun gitu. Iya. 2011. Umur 9 tahun baru ke Indonesia ya. Saya ketemu kamu itu 2011 waktu saya ada di showroom itu di Surabaya. Kenapa akhirnya kamu waktu itu kan kamu pulang sama ibumu, abahmu kan gak ikut. Itu kenapa? Saya dipulangkan. Deportasi. Apa ya? Ya ikut deportasi, tapi sebelum dideportasi itu memang kayak sengaja dideportasi gitu Pak. Biar dipulangkan dari sana kan. Dipulangkan dari Jeddah. Biar sekolah salahnya di sana mahal. Oh, berarti karena orang tuanya nggak mampu, akhirnya dipulangkan. Dipulangkan sama ibu. Terus abah tuh bilang nyusul, ada. Nanti Ternyata? saya nyusul. Enggak Pak, sampai almarhum di sana lah.
Itu berarti menurutmu apa alasannya abahmu tetap di sana dan nggak sampai berapa tahun akhirnya? Dari saya di sini lanjut SD kelas 3. Sampai Tahun SD berapa yang meninggal itu SD kelas abahnya? 6. 2014 akhir kayaknya. 2014 ya? Akhir, iya. Berarti 3 tahun? Ya 3 tahun. Apa menurutmu alasan abahmu itu nyuruh kamu pulang, terus katanya dia juga mau pulang, ternyata nggak pulang-pulang sampai 3 tahun? Kayaknya udah gimana ya, udah senang di sana sih abah itu. Udah nggak mau pulang lagi ya. Lah terus kenapa anaknya disuruh pulang sama istrinya? Ya nggak tahu Pak. Hah? Kamu sampai sekarang nggak tahu itu alasannya apa? Ada sih. Itu mungkin kata ibu saya. Hah? Mau pulang tuh kayak malu banget, kayak malu gitu Pak, nggak bawa apa-apa gitu. Kayak ini saya kayak orang kan, kalau orang lain kalau pulang kan kayak tetangga dengar, orang itu loh udah punya ini. Sedangkan abah saya itu Berarti masih positif ya? Dari anggapan kamu sama ibu itu positif ya ke abahnya ya? Karena malu. Kerja apa di sana Pak? rakit komputer Ngerakit komputer. sama sopir. Supir untuk? Bosnya ada. Oh dia punya bos. Nah, Dia punya bos. Bosnya itu kantoran apa gimana? Dia nyupirin kemana? cuman kayak rumah gitu lah, dari rumahnya ke mau belanja Aktivitas bosnya ya. Kaya dong bosnya di sana. Iya kan? Lumayan. lumayan Rakit komputer itu perusahaan sendiri apa punya orang? sendiri. Dia kayak buka sendirilah, kayak di rumah, datang ke rumah lah yang mau di ini gitu. Oh, Mau dirakit buka jasa rakit dan servis dong. Iya, rakit dan servis. Dan servis. Menurutmu abah itu di sana kerjaannya enak apa gimana? Ya enak sih, tapi kalau masalah pikirannya saya nggak tahu Pak. Waktu itu. Iya, maksudnya secara ekonomi. Secara ekonomi ya, alhamdulillah pas lah untuk hidup makan sehari-hari. Iya, di rumah juga ada komputer. Ada. Nah, usia 9 tahun. Itu saya sih sampai sekarang masih ingat sih. Yang akhirnya saya dengar kabar kalau abahmu meninggal. Terus waktu itu jenazahnya dibawa ke sini nggak? Enggak Pak, dikubur di Arab. Dipendam di Arab. Iya, dikebumikan di sana. Iya. Kabarnya gimana kronologi meninggalnya itu, abah? Itu pas pulang kerja Pak. Supirnya lagi nyupir kan, lagi markir katanya udah mundur nih, udah pokoknya itu udah pas udah di handrem, lampu hidup tuh. Nah, udah gitu terus. Wah, ada orang ngecek loh, kok ada orang tidur, dibangunin loh, udah dia disetir gitu Pak. Serangan jantung. Tapi kalau ingat-ingat dulu tuh darah tinggi Pak. Iya, cuma kalau yang Mungkin begitu sih kemungkinan itu serangan jantung. Kalau dia keracunan kecil kemungkinan lah. Tapi kalau yang sudden death itu biasanya serangan jantung. Itu cerita dari siapa? Dari temennya ibu yang satu kontrakan di rumah itu. Dia yang cerita. Tapi udah meninggal juga sih. Sekarang. Orang yang cerita itu. Kamu dulu itu gimana waktu dengar? Saya nggak nyangka gitu Pak. Kaget. Soalnya terakhir pisah masih umur 9 tahun. Itu dan waktu dengar itu umur 12. Saya mau dengar itu, ada tuh dengar sendiri, bukan ibu yang ceritakan, saya dengar sendiri. Waktu nelpon? Enggak, dari orang tetangga. Ibu saya nggak tahu, ibu saya tuh nggak kasih tahu, mungkin kasih nggak langsung ya, nggak langsung kasih tahu. Tapi ibu saya tuh di rumah mondar mandir 2 kali loh, keluar masuk lagi, keluar masuk. Terus 2 kalinya tuh lama tuh, mungkin bicara sama itu temannya itu yang di sana, temannya telepon mungkin. Saya lagi duduk luar nih, main ke Doko. Ada Mak Sob nggak tahu kalau ada saya itu, dia langsung bicara. Katanya Pak Tajo meninggal, dia nggak lihat kalau ada saya di sampingnya tuh. Nah saya kaget, langsung saya jerit di situ Pak, nangis kejer. Kamu waktu itu masih usia 12. Bu Mus sampai tahan, banyak orang tahan. Ternyata Bu Mus itu pas ngelihat ya ada Walid di sini gitu. Terus katanya langsung ditenangin ya. Kata Mariani, kamu gak diam-diam, ada orangnya di sini. Terus akhirnya ditenangin lah itu, anak 12 tahun itu.
3 tahun pisah ya. Umur 9 tahun itu masih ini loh, masih apa namanya, masih segar banget dia. Kamu kalau Abah itu emang passionnya di komputer, pasti kamu terdorong ke situ dong oleh orang tua, diperkenalkan Iya. ke ilmu tentang komputer. Itu apa kenangan waktu diperkenalkan ke komputer itu apa? Kamu pertama kali pegang komputer umur berapa seingetnya? Duh, kecil sekali tuh. Jauh jari aja tuh kayak megang keyboard tuh, kecil sekali. Megang. Kelas 1 SD lah. Kelas 1 SD ya. Apa yang pertama kali kamu lakukan dengan komputer? Saya ingat kamu. Facebook kayaknya. Oh, buka Facebook. Buka Facebook. Main game di Facebook. Oh, main game di Facebook. Mungkin Abah lagi buka Facebook, terus ada game di situ, terus kamu ikut main gitu ya. Langsung sampai Abah tuh diajarin cara daftarnya. Ya pertama nggak langsung Facebook sih, cuma acara ini loh, kalau udah matiin ini dia buka ini websitenya, ini matiinnya dari komputer, bukan dipencet ininya kalau matiin komputer. Kalau ngidupinnya baru dari CPU-nya katanya. Oh iya Pak, terbiasa tuh akhirnya. Sampai akhirnya umur 9 tahun itu udah bisa apa aja dengan komputer sebelum pulang ke Indonesia. Apa ya? Dulu sempat tahu sih cara kayak bobol wifi orang tuh dari komputer. Karena lihat Abah juga, Abah pernah itu nyuri panel atau towernya internet tuh, pernah dari komputernya dia sendiri. Dia beli alatnya sendiri, kabel gitu, 2 alat gitu. Atau dia buat sendiri lah alatnya. Akhirnya bisa. Dimodifikasi. Dia beli terus dimodifikasi. Terus bisa. Itu bocor punya tower. Bocor. Cuman Abahnya yang tahu. Tapi orang Qatarnya nggak tahu, kayaknya apa ya? Kayak keamanannya tuh rendah tingkat keamanannya. Jadi bisa. Apa waktu itu yang kamu tahu motivasinya apa gitu? Eksperimen sama ya biar internet tuh nggak kepikiran nggak usah biaya internet, ya udah aja. Motivasinya supaya internetnya gratis itu nikmati aja kan. Sering ngomong-ngomong masalah ini nggak, prinsip-prinsip nggak? Apa yang kamu ingat yang waktu pesan-pesan dari apa? Prinsip hidup apa gitu? Iya. Pernah ingat dimarahin? Pernah. Cuman yang masih inget tuh, jadi orang harus sabaran, jangan cepat emosi. Ada jalannya, semua itu ada jalannya kata Abah. Itu yang paling ingat ya. Asal kamu baik ke orang, nanti orang tuh baik juga ke kamu. Sabar, terus kita juga semua itu ada jalannya. Kalau kita baik ke orang, nanti orang juga akan baik ke kita. 2012 ya, Abah meninggal. Terus berapa lama dari situ akhirnya kamu pindah ke Papua? 2014 Abah meninggal. Iya, terus kamu pindah ke Papua 2014. 2014. Oh iya, 2014 ya. Kamu pindah ke Papua itu 2014 juga. 2014. Setelah Abah meninggal 40 Kok hari. bisa kamu pindah ke Papua, itu ceritanya gimana? Itu nggak tahu gimana. Itu saudaranya ibu tiba-tiba tahu kalau ibu di sini. Saudaranya di kampung Madura. Tiba-tiba tahu, akhirnya didatengin di sini. Diajak ke Papua. Gimana? Saya yang bantu deh sekolah Walid. Oh, berarti didatengin ke sini? Didatengin ke sini. Dia terremat. Iya. Dia juga cerita ke saya. Terus akhirnya dibawalah ke Papua. Namanya Papua. Terus di sana tinggal sama bibi itunya ibu, saudaranya ibu. Punya rumah di sana? Punya, tapi rumahnya suaminya, rumah kantoran gitu Pak. Oh, rumah dinas? Rumah dinas ya. Terus? Itu saya bukan gimana ya, awal datang ke sana ada 1 hari itu suruh diajarin motor. Langsung diajarin motor. Diajarin motor, udah bisa nih 1 hari nih. Tapi kan masih gimana ya, masih gugup kan. Di hari itu juga bibi saya suruh nganter es. Es itu es apa? Es beku Pak. Diantar ke warung-warung gitu loh. Es beku? Balok diantar ke warung. Dapat dari mana es itu? Buat sendiri. Berarti punya ini freezer besar? Nggak sedang sih Pak. Berarti dia esnya yang plastik itu? Iya, plastik tuh ya. Yang plastik kecil-kecil itu kan? Iya, bukan es balok dong. Ditempatin apa es itu? Langsung diikat pakai ini Pak, tali. Oh, plastik terus ditaliin.
Oh, berarti ada 10 10 batang ya, 10 batang diikat, Nah. terus ditaruh di joknya. Antar tuh, kan saya antar. Kan motornya saya belum tahu paham kan. Iya. Jatuh tuh es tuh. Terus. Ada orang Papua, orang asli Papua. Saya belum nggak tahu apa-apa itu. Ditolong sama dia. Saya bilang makasih, dia cuma unggul aja ya. Terus. Dia dibantu angkat, udah jauh lah asnya tuh. Udah lari tuh. Kayak kira apa juga takut ya. Dia lari, ternyata dia cuma ambil es terus dia bawa. Dia taruh lagi di motor saya. Terus. Bilang makasih. Udah antar es itu kan balik. Cerita ke ibu saya, Mak tadi esnya jatuh loh. Motornya juga kayak gini ya, jatuh gitu juga sih. Ceritalah ibu saya ke suaminya, bibi saya. Ini loh, suaminya marah. Kamu gimana sih dia? Orang baru datang, baru belajar motor. Udah suruh Antar es. es. Ibu saya juga udah. Gimana lah deh? Ayo Nggak enak kontrak ya? sendiri deh akhirnya. Pisah akhirnya. Oh, berarti Cerita singkatnya itu gitu sih. momennya ya. Iya, momen Nggak. akhirnya pisahnya nggak tinggal di situ ya, karena nggak mungkin satu rumah 2 keluarga dong. Itu yang suaminya orang mana? Orang Surabaya. Oh, Udah suaminya meninggal. orang Surabaya. Yang meninggal, yang akhirnya kamu kesini itu yang suaminya itu ya? Iya. Terus pas misah kontrak itu gimana? Ngontrak sendiri? Di Papua. Iya. Iya kontrak sendiri. Ibu Terus, saya nyari kamu kerja. kan waktu itu usia SMP lah ya? Iya, SD kelas 6. SD kelas 6. Lanjutin yang di sini. Oh iya, berarti di sana ngelanjutin SD kelas 6. Iya, Ibu akhirnya harus kerja cari kerja sendiri. karena buat bayar kontrakan dan Makan, ini ya, biaya hidup ya. Biaya hidup sehari-hari. Akhirnya kerja di mana Ibu? Kerja di orang Makassar, jadi ibu rumah tangga gitu. Oh ini ya, ART ya, ART. asisten rumah tangga ya di situ ya. Apa namanya, selama kerja gitu kamu buat bayar kontrakan terus biaya hidup kan lumayan berat ya. Kalau kontrakan di sana per bulannya berapa? 700 Pak. Itu cuman satu kamar, bukan satu kamar lagi deh, kayak cuma satu ruangan, kotak petak persegi gitu. Tapi dibuat ya harus pinter-pinter ngatur sih. Buat dapur. Buat dapur, buat Tempat baju, tidur. tempat tidur gitu. Momen-momen kayak gitu yang paling kamu ingat waktu momen sama ibu itu kan banyak, dari mulai 2011 tuh sampai pindah ke Papua terus pindah ke sini lagi. Itu yang jelas berat banget ya jadi single parent ya. Itu paling ingat kayaknya waktu pindah terus kemas-kemas. Paling berkesan itu waktu kamu kan pindah dari sini ke sana, Iya. ke Papua, balik lagi ke Madura. Itu kan banyak sering kamu nemu momen kamu kemas-kemas tempat baru. Yang paling berkesan itu waktu pindah dari mana ke mana? Dari Papua ke Madura. dari Papua ke Madura ya. Oke, gini lah. Waktu di sana akhirnya ibu jadi asisten rumah tangga, kamu sekolah. Sekolah. Itu tentu untuk bayar kontrakan, makan, jajanmu gimana? Kadang nggak satu saya Pak. Nggak bawa uang jajan ke Nggak, sekolah. makan. Untungnya sekolah nggak begitu jauh, nggak naik kendaraan. Enggak, cuma jalan kaki. Kayak dari sini ke SD Pesanggerahan. Gitu. Oh iya. Dekat ya. Selama SD, kamu kan balik ke sini setelah lulus SMA kan? SMA. SD, SMP, SMA itu dekat semua. Ya alhamdulillah dekat semua. Bisa jalan kaki. Bisa jalan kaki semua. Oh. Sampai- Kalau nggak saku itu gimana, Dit? Ya Pak. Kalau sekolah terus nggak bawa uang jajan itu gimana? Kalau saya sih sekolah ya bawa uang jajan dong. Kalau sekolah nggak bawa uang jajan itu gimana menurut kamu? Yang kamu alamin itu kayak gimana? Gimana ya? Mau ngeluh, nggak ada yang tolong, kayak gimana gitu. Ya kalau teman ngajak istirahat nih, Dit istirahat yuk. Nggak bawa uang gitu. Selama teman di sana baik-baik gitu Pak. Ya udah sini tak beliin nah. Gitu ya. Siapa katanya? Walid nggak sama. Oh iya, saya yang terakhir S-nya deh katanya. Berarti rata-rata begitu ya? Iya. Cuman kan itu nggak bisa tiap hari. Nggak bisa tiap hari benar. Ya puas. Dan Ya, puas. dan sekolah kan nggak selalu kita ada di lingkungan sekolah terus. Satu waktu kita kadang olahraga keluar sekolah, Ya, kita ada liburan atau kunjungan. Itu pernah nggak begitu? pernah. Kemana? Apa agenda apa? Kolam renang sih itu, ke kolam renang. Acara rekreasi ke kolam renang. Itu gimana? Apa ya? Bawa sanggup uang, berapa? Pak. Sanggup Diharuskan berapa? itu malah, diharuskan bawa uang berapa ya? 15.000.
Oh, diharuskan bawa uang 15.000 minimal ya? Minimal. Untuk makan sendiri. Kamu ada dong 15.000? Adanya waktu itu 10.000, Pak. Iya, terus? Kurang 5.000. Terus? Duh, ayo katanya. Akhirnya saya bilang ke Pak Guru saya, Pak Guru olahraga. Pak, saya kurang 5.000, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ini 5, dikasih 20 malah sama dia. Jadi sama Pak Gurunya? Sama Pak Gurunya dikasih? Buat jajan makan nih, bawa aja. Karena guru saya udah tahu ke saya lah kondisinya gimana gitu. Oh, gurunya udah tahu ya. Momen yang paling gak enak itu ketika orang pada senang-senang dengan uangnya, menghabiskan uangnya, kita nggak ada duit. Nah, kita akhirnya nyari-nyari kegiatan yang nggak perlu duit, ya kan? Iya. Soalnya saya juga gitu. Saya pernah PPL ke Bali itu waktu kuliah itu nggak ada uang sangu. Jadi kalau anak-anak pada belanja, pada keluar, turun dari ini, saya cari kegiatan yang nggak perlu duit, kayak cari turis, ngajak ngobrol, atau di bis aja, genjreng-genjreng, main gitar. Dan itu ada beberapa. Kamu punya nggak temen yang sejenis kayak gitu, sama-sama nggak beruang? Ada Pak, ada. Siapa namanya? Siapa ya? Haris. Iya. Orang Papua asli? Makassar. Orang Makassar, tapi ada di Papua? Ada di Papua. Bondingnya di mana dengan Haris itu? Waktu sama-sama nggak punya duit? Ya itu pas Akrab banget dong? akrab, Pak. Iya, Itu iya. teman, kalau saya sekelas kan istirahat semua nih. Saya sama dia di dalam kelas. Main kertas. Haris, ya ini nggak bawa duit, kamu nggak bawa duit, ya udah sama gitu. Itu teman apa? Teman Sekolah apa? teman sekolah SD. Oh, SD. Itu waktu SD ya, ketemu teman yang senasib ya, Senasib. Haris itu. Waktu SMP akhirnya ada juga dong temen yang begitu. Apa kamu SMP udah sangu kalau sekolah? Udah, Pak, udah. Dari mana duitnya? Saya awal masuk SMP udah kerja, Pak. Sambil kerja, jaga warung. Awal masuk SMP kerja jaga warung. Jaga warung. Warung apa? Warung. Enggak, nanti dulu. Kamu kok bisa, saya mau kerja nih, disuruh ibu apa? Kayaknya saya harus kerja. Kemauan sendiri. Masa gini terus sih kata saya, Pak. Itu saya baru naik SMP udah kepikiran gitu, Pak. Duh, ibu saya kerja terus. Gini terus. Karena kamu pengen sekolah bawa uang saku apa? Ya awalnya, Masa ibu saya kerja saya enggak? Yang mana? Awalnya uang saku dulu sih. Oh, uang saku ya, normal lah ya. Normal, uang saku dulu. Akhirnya gimana kamu, kan itu inisiatif kamu, akhirnya kamu harus ngelamar dong. Iya. Ya, gimana momen ngelamarnya itu? Saya diam-diam sih itu ngelamarnya. Saya tanya ke ibu kos yang di Papua. Bu, ada lowongan nggak? Ya nggak, langsung kerja aja kan saya, nggak usah pakai syarat-syarat. Oh ya, nanti tak bantu. Selang berapa hari, 1 minggu ada kabar. Mau nggak tuh, ada di kesana tuh. Kayak di sini nunjuk ke masuk sana tuh. Sana tuh ada lowongan. Kamu ke sana aja, orangnya udah bicara sama saya. Terus. Akhirnya saya datang ke sana. Pak, saya Walid, mau kerja di sini kan. Oh, kamu Walid ya? Boleh. Mulai kamu maunya masuk kapan katanya? Masuk dari Senin aja, Pak, biar enak. Oh ya udah, nanti sini belajar dulu ya. Nanti kamu datang lagi ke sini. Pakaian yang rapi, kemeja ya. SMP ya? SMP. Kamu pulangnya jam berapa? Kalau saya tergantung, Pak. Kadang tuh kayak ada mata kuliah tambahan. Mata pelajaran tambahan. Jam 2 kadang, Pak, itu udah maks. Jam 2 paling sore ya. Oh ya udah, nggak apa-apa jam 2. Terserah kamu lah. Yang penting jangan lewat. Ya dari kamu bilang jam 2 itu. Oh iya, Pak. Setiap jam 2 standby di situ. Pokoknya berarti jam kerjamu setiap jam 2 apa? Jam 2 sih. Pulang sekolah. Pulang sekolah langsung berangkat, Pak. Pulang sekolah langsung. Pulang sekolah biasanya ke kontrakan, ganti baju. Ganti baju langsung. Cuci muka langsung berangkat. Ya. Kamu kalau pagi itu sarapannya ke jam berapa? Waktu sekolah SMP. SMP. Sarapan jam 6 ya. Di rumah. Oh, sama ibu ya. Iya, sama ibu. Terus pulang sekolah dia nggak makan siang. Enggak, langsung berangkat. Langsung berangkat ke karena kerja. ibu juga belum pulang sih, jadi kan otomatis nggak ada makanan. Ya, kosong di rumah. Nggak ada makanan ya. Itu nanti makan siang jam berapa? Kalau makan siang, kayaknya sampai malah bos saya yang kasih. Sampai bos saya datang, dia kan ngajar guru nih. Jam 3:30 datang dia. Nyelip makan. Ya saya makan tuh sambil kerja. Makan dulu makan.
Kalau ngelembur kamu makannya yang ngelembur juga ya? Iya, makan ngelembur gitu. Apa kerjamu di sana? Waktu anak SMP kerja di rumah makan. Kerjamu disuruh ngapain di sana? Ya itu, layanin orang, beli. Karena kan kayak warung apa sih itu namanya? Kalau di sana disebutan di Papua tuh warung tuh kayak kios apa? Iya kios bahasanya di Papua. Kayak toko kecil. Oh kayak iya, masuk gitu kayak masuk ya? gitu, tapi kios sebutannya di Papua. Oh nyebutnya kios. Kios. Orang beli apa namanya sabun, orang Iya, beli sabun. itu yang dilayanin. Iya. Akhirnya siang dikasih makan. Bayaranmu tiap bulan atau tiap minggu? Tiap bulan. Tiap 500 ya awalnya. 500.000. Setiap bulan dibayar 500.000. Jam 2 pulang jam 10. Jam 10 malam. Kadang jam 11 sih kalau takut bos ada acara gitu. Jadi mau keluar nanti jam 11 tutup ya. Orang mana itu? Orang Makassar. Orang Makassar semua. Itu kamu makannya sore. Terus malam itu jam 10 makan di rumah? Enggak, nunggu bos. Harus tunggu. Saya nggak bisa pulang. Iya, begitu nunggu makan lagi di warung apa pulang ke rumah? Ya, makan di rumah. Makan di warung atau bawa pulang. Oh, berarti dikasih makanan ya? Nah, kadang saya kalau di rumah gitu, udah makan sama ibu aja. Malam kalau udah malam pikirannya gitu, makan malam. Terus. Jadi kadang dibungkus gitu. Kadang malah dibeliin 2 sama bos. Nih sama ibu 1, kamu 1 nanti ya. Ya makasih Bu. Kerja di situ sampai berapa tahun? SMA kelas 2. Itu udah jadwal udah berantakan tuh. Kayak Karena PR apalah segala. berarti SMP 3 tahun. SMP 3 tahun. SMA kelas 1, SMA kelas 2 berhenti. SMA baru naik kelas 3 berhenti saya. Oh, berarti kira-kira 5 tahun ya? Iya. 5 tahun kerja di situ ya? Akhirnya berhenti itu gimana? Karena udah nggak bisa menyesuaikan jadwal iya, ya? udah, gimana ya? Bu, gimana ya? Berhenti aja udah capek baju ibu pikiran gimana gitu, lain. Karena sekolah udah sibuk Iya juga. sih, udah kayak Terus persiapan gimana gitu. kata ibu ininya? Ya udah, nggak usah maksakan diri gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Bilang baik-baik kalau keluar. Iya Pak. Itu terakhir juga aku mau bicara sesuatu gitu. Bicara apa nih itu? Bicara. Duh nggak enak bilangnya ya gitu. Bicara aja nggak apa-apa. Kamu kayak anak saya sendiri kok. Akhirnya Bu, saya mau izin berhenti. Kenapa kok berhenti? Kita ada salah apa? Kita tegas apa kita suka marah-marah? Enggak kan? Ya bukan begitu Bu. Sekolah sudah jadwal udah numpuk Bu katanya. Tugas ini, guru juga sering ngasih tugas ini. Nggak memungkinkan ya, kita dari warung pulang jam 10 sampai ke rumah masih PR. Kadang malah PR-nya dikerjain besok. Besok paginya kadang gitu. Kalau udah ngantuk Pak. Akhirnya berhentilah dari warung itu. Terus abis itu nggak sanggup lagi dong kelas 3. Ada sih Pak, udah cukup lah untuk hidup saya sendiri. Selama saya kerja itu udah adalah uang yang dipegang. Ada tabungan. Ada tabungan tapi bukan tabungan di bank sih. Iya. Di buku saya salip-salipin taruh satu. Iya. Ada lah. Ada tabungan ya. Jadi ibu kasih, saya simpan juga karena ibu kan tetap ngasih kan. Oh, tuh ngasih buat uang saku ya. Jadi saya simpan aja. Akhirnya lulus lah SMA. Iya SMA. Lulus SMA. Tapi saya masuk SMA itu dapat beasiswa. Iya. Cuman itu kan buat uang jajan. Iya Bang. Keluar dari SMA itu akhirnya setelah lulus, kamu mau ngapain waktu itu? Langsung bergegas cari loker, info loker. Berarti nggak ada kuliah? Nggak ada udah. Kayak pikiran kuliah tuh kayak udah mati memang udah. Nggak ada pikiran di situ. Terus cari lowongan kerja akhirnya? Dapat kabar dari temen. Lid, ini ada kafe nih. Lagi butuh asisten koki, mau nggak? Wih boleh katanya. Langsung kapan tuh? Interview besok katanya. Interview udah mulai interview, langsung besoknya kerja lagi. Di kafe itu? Kafe. Kayak restoran sih Pak. Berapa lama? 6 bulan, 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan di situ ya. Sampai akhirnya kamu cabut ke Madura. Itu kenapa? Ibu saya Iya. jatuh sakit berat itu Pak. Kena demam berdarah. Demam berdarah itu udah parah banget tuh Pak di Papua tuh lah. Terus keluarga juga udah nggak ada. Udah ditinggal duluan sama keluarga di sini.
Berarti keluarga yang kamu ikutin ke sana itu Udah nggak ada. Ya, walaupun di sana pun ya kamu kan udah pisah Iya juga. kan, iya gitu juga. Cuma yang orang sini tahu kamu ikut keluarga Iya, itu. keluarga itu. Aslinya udah enggak. Aslinya sudah enggak. Udah. Bahkan nggak ada kontak. Ya ada sih kontak sebentar. Ya, Enggak selama kamu SD, SMP, itu nggak ada. SMA. Malah ibu saya tuh kayak Hubungannya nggak bagus. Udah nggak bagus, saya nggak terlalu. Iya, hubungannya udah nggak terlalu bagus. Terus berarti pulang gara-gara ibu sakit. Ibu sakit Pak, parah. Itu pun pulang dibantu orang, dibiayain ongkosan sama orang-orang sana. Orang sana? Iya, tetangga-tetangga yang ini kayak. Enggak, kan biasa kalau sakit kan udah berapa tahun kamu di sana kan biasa. Maksudnya sakit lah, ibu sakit, kamu udah sakit. beda. Ini pertama kali Pak, ini saya lihat ibu saya tuh sakit parah di depan iya. mata saya sendiri. Iya. Enggak, kenapa? Kan di Papua, di sini juga nggak ada siapa-siapa. Apa harapan kamu dibawa pulang ke sini? Pertama sih nggak pikiran ke sini sih, ke rumahnya ibu. Oh, ke keluarganya Ke ibu. Udah pulang ke sana aja ya. Ibu udah tua toh. Oh, di sana karena udah nggak ada siapa-siapa ya. Udah nggak ada Iya. siapa lagi. Itu siapa yang ngajak pulang? Ibu kos yang nyuruh pulang. Udah pulang aja. Itu kontraknya udah nunggak 2 bulan. 2 bulan. Tapi Karena ibu udah nggak kerja. Udah itu udah sakit. Aduh, gimana ya? Nggak kerja semenjak sakit. Semenjak sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, didiagnosa demam berdarah. Demam berdarah. Uang habis di rumah sakit. Iya. Habis sama biaya obatan. Iya, kamu kerja di Iya, yang selama ini ada tabungan itu pun habis di Habis situ. di situ. Bantu beli obat. Akhirnya ibu kosnya yang punya kontrakan tuh menyarankan untuk kamu pulang aja. Pulang aja. Tapi ibu kos aja yang bayar kan. Biar saya yang bayarin ya. Kamu pulang, ongkos kapal semua saya yang bayarin ya. Saya sudah bicara sama anak-anak kos ini katanya, anak-anak kos ini. Mereka mau ikut sumbangan tuh. Terus. Tanya ke ibu saya, "Bu, gimana pulang? Mau nggak? Di sini udah nggak ada siapa-siapa, ibu sakit ya. Masa di sini terus?" kata saya. Ya udah deh, terserah kamu ya. Ya udah deh pulang. Ya bos, ya bu, saya mau pulang. Ya udah. Akhirnya pulanglah ke kampungnya ibu di Soca ya. Iya di Suca ya. Terus dari Soca kenapa ke Kuanyar? Kan sono kampungnya ibu. Berapa lama di Soca? 6 bulan. 6 bulan di Soca. Iya 6 bulan. Di sono masih ada saudaranya ibu, saudara kandung. Ada. Tapi Terus ya gitu kan, dari awal kan memang hubungannya kan kurang. semenjak Semenjak ya itu. di Yang Papua itu. kan. Nah, tetap aja. Hubungan sama yang di keluarga di sini juga nggak bagus. Nggak bagus. Terus 6 bulan di situ itu tentu terasanya sangat lama banget. Karena tiap hari berjalannya nggak enak. Nggak enak kok. Tak pinjam motornya bibi, mau lamar kerja di Bangkalan. Terus Itu saya bohong demi cari jalan tuh Pak. Saya bukannya ke Bangkalan malah, lalu saya langsung ke Kuanyar sini. oh kamu akhirnya inisiatif untuk pinjem motor ke Kuanyar. Apa yang kamu harapkan kamu ke Kuanyar? Dapat pekerjaan lah pertama. Oh, karena kamu pernah di sini. Ya? Hmm. Kamu pernah sekolah di sini, punya teman-teman di sini gitu. Siapa tahu ada informasi kerja. Waktu itu kamu pinjem motor ke sini, apa yang kamu dapatkan? Ketemu siapa? Awal pinjam motor kan. Pinjam motor nih mau ke Bangkalan. Kenapa nih? Mau ngelamar lagi, Bi, ngapain kata saya. Oh iya nih, tuh udah dikasih HP motornya, kunci motor agak jauh dari Soca. Saya buka Google Maps Kuanyar karena nggak hafal jalan Mbak. Ikutin nyampe, udah nyampe nih akhirnya. Lihat, kayak udah berubah ya? Lega gitu, lihat berubah. Oh, berarti lega. kamu masuk sini kayak, wah saya punya harapan nih di sini gitu. Terus kamu langsung singgah kemana? Ke Dani, rumah ibunya Dani. Rumah Dani sini. Oh iya. Terus. Datang, Assalamualaikum. Siapa ya kata ibunya Dani nih. Ini saya Wali, tanahnya Batajul. Walah. Sehat di sini masuk. Terus ayah Dani bilang, ketemu nih tetangga lamamu nih. Diantarin nih keliling sini sampai barat kan. Ini tanahnya Batajul ya. Ditanya akhirnya udah dapat kerja. Belum.
ini lagi pusing cari kerja. Ya udah sabar dulu, atau nanti tak kabarin deh kalau ada lowongan gitu kan. Akhirnya kamu balik dari sini merasa apa? Balik lagi cabut lagi dari Kuanyar. Apa yang kamu rasain? Kamu kayaknya ada peluang nih atau apa? Iya sih, kayaknya pikirannya kayaknya ada peluang sih. Kayak pernah kepikiran tuh mau ini Pak, langsung ngelamar di apa? Bukan. Idola ini loh. Solayan. Karena di situ kan setiap tahun katanya ada loh. Karena sekarang ini lagi kosong katanya. Apa maksudnya bukan lagi kosong, lagi buka katanya. Boleh tuh saya ke sana. Kenapa kamu nggak melamar ke SPBU? Kenapa nggak kepikiran ngelamar ke SPBU? Ini kan punya almarhum. Nah, saya belum prinsip saya tuh mau bergantung sama orang-orang, nggak mau bergantung nanti dibilang mentang-mentang saudaranya gitu kan. Oh, berarti bahkan nggak kepikiran ke situ ya. Iya, terus. Udah balik lagi nih, karena orang-orang suruh ngajak Umi saya. Oh, waktu kamu kesini orang-orang Uminya di mana? Ada di Soca. Oh, ajak ke sini gitu. Akhirnya berapa lama dari kunjungan pertama ke kamu bawa Umi kamu ke sini? Selang 2 minggu. Oh, 2 minggu. Datanglah ke sana. 2 minggu yang berat juga di sana. Iya. Karena kalau misalnya saudara itu serumah terus nggak akur itu emang nggak enak banget. Nggak enak. Ada aja ya tiap hari ya. Ada aja. Terus akhirnya nyampe ke sini sama ibunya. Terus rencana kan itu cuma berkunjung kan? Iya, berkunjung. Nggak ada pikiran tinggal di sini. Nggak apa? ada. Kayaknya saya tinggal di Kuanyar lagi. Nggak ada waktu itu. Terus ketemulah. Ya, ibu saya akhirnya ketemu kan sama ibunya Dani. Kalau akhirnya ini keluar lah ucapan. Kenapa nggak kerja di POM? Di SPBU katanya, di POM bensin tuh loh. Coba lah ngelamar di sana. Ya, barangkali diterima, masa iya nggak diterima. Orang saudaranya gitu ya. Terus. Saya bilang, nggak tahu Walid gimana Lid ya. Berat kata saya, bukan berat gimana? Nggak enak sama orang-orang. Baru datang langsung tiba-tiba kerja di sana. Terus. Malah ini sampai ngepuk saya gitu. Jangan pikiran gitu, itu mau gimana pun itu nolong, bukan ya gimana ya kalau Mandan itu. Kamu kan cari kerja sini, niatmu baik, ya orang pasti pikiran baik lah. Jangan terlalu ini katanya dari pikiran. Akhirnya ke Umi Room lah. Dari Dani itu. Umi saya sendiri. Karena saya udah ke Umi Room duluan. Jadi saya cuma di luar tuh Pak. Umi saya di dalam. Ya Umi Room juga rekomendasikan ya bilang SPBU juga, pom bensin juga. Akhirnya ibu saya bilang gimana Lid? Ya udah daripada kamu gak bekerjaan nanti makan apa kata ibu saya. Nah juga pikiran terus. Oh iya ya ibu saya, iya sih Mik. Ya hidup apa ini? Uang udah kritis ya. Itu masih belum kepikiran mau tinggal di sini? Nggak ada. Akhirnya balik lagi ke sana, mikirin lah. Butuh waktu untuk mikir kan. Terus. Gimana ya? Nanti tinggal di sana ngekos. Saya bilang gitu. Oh, karena udah dengar di sini ada yang kosan di futsal. 300 katanya. Gimana? Itu pun kalau dapat kerja, kalau nggak dapat kerja di sana tinggal di mana katanya. Di seorang mah kata saya. Terus. Akhirnya mak saya mau hubungin Manjai, rumah lama itu. Akhirnya kesampaian deh ketemu. Orangnya dua pas-pas. Kunjungan lagi ke sini? Iya, kunjungan. Ketiga? Kunjungan ketiga itu pokoknya udah deal semua lah di kunjungan ketiga itu. Oh, udah iya. Fix pikiran tuh udah ya. Udah ada tempat tinggal ya? Tempat tinggal itu gimana? Ngontrak akhirnya di situ? Enggak, pertama tuh cuman ngontrak terus bayar listrik kan. Rencananya? Cuman suruh ngontrak, bukan ngontrak sih. Tinggalin aja deh, cuma bayar listrik sama air. Ganti pikiran mungkin Manjai bilang, udah nggak usah bayar, tinggalin aja katanya. Nanti tinggalin tempatin aja lah. Nanti biaya semuanya biar saya yang bayar. Cuma cukup bayar air aja. Akhirnya tinggal di sini. Tinggal di situ. Diperbaiki lah. Terus udah ya itu Pak. Akhirnya tinggallah di sini gitu. Ini flashback lagi ya. Setelah tinggal di sini akhirnya Walid kerja di Swalayan. Habis itu dari Swalayan karena kurang cocok akhirnya pindah ke SPBU, ke Nitrogen sampai sekarang. Abah yang kerabat sama almarhum Pak Nizar itu Abah. Iya. Abah itu sepupu. Kakekmu dari Abah itu siapa? Abahnya Abah itu siapa namanya? Kakek saya. Iya. Barai itu bukan dari yang saudara itu Umi.
kakaknya Mirum. Kakaknya Mirum sama nenek saya. oh neneknya. Neneknya ya. Iya. Oh, istrinya Barai itu ya. Iya, istrinya Barai. Neneknya itu saudara kandungnya Mirum. Umirum. Berarti abah sampean, abahmu sama almarhum Pak Nizar itu sepupu. Karena ibunya dengan ibunya itu saudara kandung. Terus akhirnya kerjalah di sini di Nitrogen. Kamu merasanya gimana setelah kerja di Nitrogen nih? Setelah kerja di Swalayan lah. Ya, pikiran yang sebelum-sebelumnya udah hilang. Kayak beban pikiran yang sebelumnya selama berbulan-bulan saya tahan tuh hilang lah seketika. Selama ibu sakit. Dari ibu sakit sampai di perjalanan Soca, ke Madura, ya. terus tinggal di Soca, terus di sana itu mentok. Ya. Terus akhirnya ke sini dapat kerjaan. Terus terakhir ternyata Walid ini mengeluh karena rumah yang ditempatin itu ternyata mau roboh. Akhirnya ada kompensasi untuk jaga rumah pemasaran di perumahan gitu. Nanti rumah pemasaran itu kamu tempatin, kamu bersihin, kamu rawat. Kalau ada yang butuh informasi terkait pemasaran tentang perumahan, itu kamu layanin. Ya, oke. Masalah konten gimana? Konten kreator. Di konten kreator ini, kamu bagian apa, Lid? Fotografi sih, Pak. Fotografi ya? Ya. Kamu edit video, anime. Itu cuman hobi sih, Pak. Itu hobi ya? Hobi, ya. Tapi sempat dapat duit juga dari itu? Sempat, Pak. Jual projectnya sih. Jual projectnya ya? Project terbaru adalah bikin video intro untuk konten YouTube-nya channel Monza Retro. Iya, benar. Kapan itu bisa selesai, Lid? Kalau kapan itu ya belum pasti, Pak. Masih belum mikir konsepnya gimana soalnya. Oh Ya, ya, masih butuh konsep. karena dari konsep itu baru kita baru menentukan menentukan kapan gitu. berapa lama ya bisa dikerjakan. Kalau satu video itu 1 minggu sampai ini makan waktu nggak? Setelah konsep kepikiran akhirnya Bisa, iya. 1 minggu ya? 1 minggu bisa. Oke, berarti yang lama nyari konsepnya. Kamu kalau mau trik nyari konsep itu yang baik adalah ketika kamu di WC. Jongkok. Orang di WC biasanya mikir, kayaknya konsep ini nih yang saya pakai. Gitu. Jadi kamu tips dari saya adalah kamu sering-sering di WC. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita dengan Walid siapa nih? Anwar Syarif. Walid Anwar Syarif, laki-laki penjaga nitrogen di SPBU Kuanyan. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.